Assalamualaikum Sobat Kias, kembali bertemu pada pembahasan mengungkap makna dan hikmah di balik 4 ayat Quran tentang kurban. Sobat Kias, kurban adalah salah satu ibadah yang memiliki makna mendalam dalam agama Islam. Ibadah ini melibatkan penyembelihan hewan tertentu sebagai bentuk pengorbanan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang secara khusus membahas mengenai hikmah dan tujuan di balik ibadah kurban. Video kali ini akan mengulas 4 ayat Al-Quran yang berbicara tentang kurban serta menggali makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. 1. Surat Al-Hajj ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menggambarkan bahwa setiap umat memiliki kewajiban untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk penghormatan kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Dalam proses kurban, menyebut nama Allah adalah tanda rasa syukur dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal darinya. 2. Surat Al-Hajj ayat 37. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menekankan bahwa tujuan utama dari ibadah kurban bukanlah semata-mata menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang sebenarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan dan niat ikhlas kita dalam menjalankan perintahnya. Sobat Kias, kurban mengajarkan pentingnya takwa sebagai landasan dalam beribadah. Kurban merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengingat akan nikmatnya. Dalam melaksanakan kurban, kita juga diajak untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang berbuat baik dan memperkuat tali persaudaraan dalam masyarakat. 3. Surat Al-Baqarah ayat 196. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya.
Hadyu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram Mekah pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik karena menjalankan haji tamattu atau qiran, meninggalkan salah satu manasik haji atau umroh, mengerjakan salah satu larangan manasik, atau murni ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah sunnah. Sobat Kias, ayat ini memberikan petunjuk bagi mereka yang tidak dapat menunaikan ibadah haji secara sempurna. Ketika terkendala atau tertahan, Allah memberikan alternatif melalui ibadah kurban. Dengan kurban, kita dapat menyampaikan pengorbanan dan kepatuhan kita kepada Allah meskipun tidak berada di tempat ibadah haji. 4. Surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menggambarkan keterkaitan antara ibadah kurban dan sholat. Ibadah kurban menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah, sementara sholat merupakan sarana untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menjaga keseimbangan antara kurban dan sholat, tentunya kita dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Sobat Kias, untuk kesimpulan video kali ini, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kurban mengajarkan banyak hikmah dan makna di balik ibadah ini. Melalui kurban, kita diajak untuk memperkuat ketakwaan, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, dan menjaga keseimbangan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, kurban adalah bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mendekatkan diri kepada Allah serta mempererat ikatan kebersamaan dengan sesama umat muslim. Dengan memahami pesan dan makna di balik ayat-ayat Quran tentang kurban, kita dapat menghayati ibadah ini dengan lebih bermakna dan mendalam. Oke Sobat Kias, sekian pembahasan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.